Biasa saya kalau nggak memuji Tuhan itu saya rasanya kurang klop gitu ya. Ya, lagu ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Kasihnya selalu ada. Kasih manusia terbatas, kasih orang tua terbatas, kasih anak terbatas, kasih mantu terbatas, kasih cucu terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Waktu mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, aduh, lu gak ngasih gua, aduh anak begini, itu begini, ingat ada kasih Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih
Tuhan yang tidak pernah terbatas. Saya hari ini kekurangan kasih. Ada kasih Tuhan yang membalut setiap luka hatimu. Ada kasih Tuhan yang mendekat, memeluk, dan memberikan kita kelegaan saat mengalami apapun juga. Amin. Yuk, saya berterima kasih para pemusik yang luar biasa membantu saya dalam usia. Terima kasih saya Rudy. Boy, siapa namanya Boy? Oh, Chris, makasih. Septi saya kenal, Rudy saya kenal, Chris saya kenal tapi namanya belum tahu. Amin. Ya, hari ini saya mau sampaikan sebenarnya firman Tuhan cuma untuk diingat, mudah diingat, terus mesti harus kita lakukan ya. Ya, apalagi ini saya bawa tim yang luar biasa, selalu ikut saya dalam pelayanan. Ada adik saya di pojok sana luar biasa ya, haleluya. Ya, hari ini saya mau menyampaikan sebagian dari firman Tuhan tentang panggilan, calling. Tapi panggilan bukan dipanggil Tuhan ya, hei Linda ayo ke rumah Tuhan, belum ya. Panggilan itu adalah panggilan untuk melayani Tuhan ya. Hari ini kita dipanggil, kan ada ya tata ibadah yang katanya panggilan ibadah. Hari ini luar biasa, saya melihat muka-muka yang penuh sukacita untuk datang ke rumah Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Nanti berkatnya bukan buat orang lain, berkatnya buat kita semua yang ada di tempat ini ya. Setiap kita diciptakan sesuai dengan masing-masing panggilannya. Kadang-kadang nih tidak sadar ya, dimulai dari jemaat, dari jemaat dilihat, oh ini udah bisa nih ya, minimal baru pertama kali mungkin bisa melayani panggilannya untuk kolekte atau terima tamu di depan. Terus siapa yang mengatur di sini? Januar ya, tugas-tugasnya Januar bilang, Chris nanti si Chris dan pokoknya siapa dah yang namanya boy atau girl ya, pelayanan lu enggak belum bisa, padahal pelayanan cuma terima tamu ya. Kadang-kadang kita panggilan Tuhan itu kita keraskan hati, kita nggak peka akan panggilan itu. Saya baru sadar setelah ini ada tema di gereja saya tentang panggilan. Saya sebelumnya sebelum saya berdiri di tempat ini dulu entah tahun berapa, ada hamba Tuhan bilang, Linda, nanti aku tabiskan kamu jadi hamba Tuhan. Tunggu dulu, saya bilang. Nggak bisa, saya bilang. Waktu sebelum saya berdiri di sini, saya bilang. Saya baru ingat nih, ini tentang panggilan. Saya nggak peka. Padahal Tuhan udah mau pakai saya. Saya pikir, saya nggak bisa. Saya orangnya pemalu. Saya suka orangnya minder gitu ya. Saya nggak mau gitu ya. Ya Tuhan kasih saya sentilan aja sih saya pikir ya. Dibuat rumah tangga saya hancur, cur lebur yang saya pernah katakan ya. Tiba-tiba saya menjadi nol besar, dari yang punya sampai gak punya. Baru sadar, saya baru sadar. Begitu sudah mengalami prosesnya Tuhan, saya tetap berjalan. Akhirnya hamba Tuhan lagi katakan, saya mau tabiskan kamu menjadi hamba Tuhan. Saya nyerah. Yes, saya mau. Sampai hari ini saya bisa di tempat ini. Saya sebenarnya tidak peka akan panggilan Tuhan. Yuk, ya waktu kita dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Tuhan sana yang mau ke surga yang bakal. Saya juga belum mau ya, belum. Saya sudah berkomitmen ya. Gak apa-apa ini iman saya. Saya mau 100 tahun umurnya dengan begini aja, begitu ya, luar biasa. Jadi umur saya mau 62, berapa tahun lagi? 32 tahun lagi saya mau hidup. Itu iman saya. Tapi semua adalah kedaulatan Tuhan, bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan ya. Ya panggilan itu bukan saja untuk saya berdiri di tempat ini untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi banyak panggilan Tuhan. Tadi saya katakan bisa aja menjadi pelayan Tuhan untuk apa? Terima tamu atau kolektan atau pendoa syafaat, musik, WL, singer, tamborin, itu bisa kita lakukan. Bahkan
di dalam rumah tangga kita bisa melayani kita kalau sebagai seorang ibu, kita melayani, bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak kita. Kalau suami untuk bertanggung jawab pelayanannya untuk mencari nafkah, untuk membesarkan anak-anaknya. Dan kita bisa apapun kita dipanggil Tuhan untuk melayani, kita harus mau melayani. Yang setuju katakan amin ya. Jadi panggilan pelayanan Tuhan itu bukan saja sebagai hamba Tuhan ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, bagaimana kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan itu dengan bertanggung jawab? Ya, tadi salah satunya ada pujian yang tadi itu tetap menjadi hamba Tuhan yang setia, itu salah satunya nanti yang saya bagikan ya. Yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan itu dengan bertanggung jawab? Yang pertama adalah mengenal Tuhan secara benar. Sama-sama katakan, mengenal Tuhan secara benar ya. Mengenal ya, bukan tahu. Kalau tahu rugi, kalau kita cuma tahu tentang Tuhan Yesus rugi, cuma tahu. Ya gue tahu tuh dari teman gue, ya gue tahu dari mama gue. Tapi yang di sini untuk kita untuk terima panggilan Tuhan yang secara bertanggung jawab, kita mengenal Tuhan secara benar. Kalau belum kenal Tuhan, bagaimana kita bisa, nanti ada ayat yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 10 yang mengatakan, layanilah seorang yang lain dengan kasih karunia yang diperolehnya. Ya nggak bisa kalau belum kenal Tuhan. Saya percaya di sini semua kenal Tuhan. Coba angkat tangan. Ya bukan tahu saja, tapi kenal. Yang baru tahu mungkin yang baru datang di sini. Adakah yang baru pertama kali datang? Lalu saya nanya. Semua jemaat yang setia. Haleluya. Yuk ayatnya di mana ya? Ya, yang pertama, bagaimana caranya kita bisa melakukan panggilan Tuhan secara bertanggung jawab? Yang pertama adalah mengenal Tuhan secara benar, ya. Kalau tahu aja rugi, ya. Tapi kalau kita kenal, kita terus artinya kenal nih. Saya kenal dengan Irma nih, ya. Dia baru terima Tuhan Yesus, sudah berapa lama dia udah baptis ya. Saya tadinya tahu aja, taunya nih waktu saya ketemu, ya nggak apa-apa ya saya contohkan ya Bu Irma, Sis Irma, aduh ini luar biasa. Saya tahu dia dari, saya tahu Irma dari itu. Oh tempat peninggal tuh dia tahu, saya tahu dia ya, saya tahu, tapi saya belum kenal. Setelah tahu, setelah ada apa? Ada percakapan, ya, ada interaksi. Berarti saya udah mulai mengenal nih. Yuk nanti kalau ke gereja gitu ya, puji Tuhan, kalau saya kenal. Waktu pertamanya saya cuma tahu, saya nggak tahu dia. Saya cuma tahu, belum kenal. Tapi setelah lama, setelah mengadakan hubungan, ya saya kenal pribadi ya. Bahkan kita sering saling curhat ya. Begitu juga dengan kita. Yuk kenali Tuhan ya. Kenal Tuhan melalui apa? Pribadi lepas pribadi, bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan apa? Hari ini kita lebih mengenal Tuhan lagi lewat pujian tadi. Karena Tuhan bertata dalam pujian penyembahan kita sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 22 ayat 4 ya. Tuhan bertata di dalam pujian. Saya sampai merinding ya, wah pujiannya. Kalau kita benar-benar ya mengenal Tuhan secara benar, kan ada pujian tuh apa? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Keren ya, kita kenal. Lebih baik kita kenal lebih lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ayatnya belum baca nih ya. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Apa perikopnya di atasnya? Panggilan dan pilihan Allah ya. Karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh apa? Oleh pengenalan kita akan siapa? Dianya tuh Tuhan, akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, amin. Ya, luar biasa. Yuk, kenal Tuhan lebih dalam lagi. Gimana caranya? Kan tadi saya bilang, saya cuma tahu Jeng Irma, Sis Irma, baru tahu doang. Tapi saya nggak kenal, karena saya nggak membangun hubungan. Kalau saya membangun hubungan, wah, ya menjadi nikmat ya. Apalagi terlebih kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus yang punya segalanya, ya, yang punya sumber segala-galanya. Kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi gentar dengan situasi dan kondisi keadaan sekarang. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang sumber segala-galanya, yang mengatur hidup kita, kita tidak menjadi takut ya. Mari ya kenal Tuhan dengan secara benar. Kenapa kita mesti mengenal secara benar dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Dia lebih dulu mengenal kita. Yang setuju katakan amin. Benar gak Dia mengenal kita lebih dulu? Baca Yohanes 10 ayat 27 ya. Ya, kita tadi disuruh mengenal Tuhan, kita bagaimana menerima panggilan Tuhan yang secara bertanggung jawab. Kita harus mengenal Tuhan secara benar. Kenapa kita mengenal Tuhan secara benar? Karena Tuhan lebih dulu mengenal kita. Bahkan dalam rahim kita Tuhan sudah tahu. Nih lebih dahsyat lagi, Yohanes 10 ayat 27 dikatakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan udah kenal dulu dengan kita. Yang setuju katakan amin. Aduh, hari ini kita enak banget dikenal Tuhan terlebih dulu. Tapi itu bagian Tuhan. Bagian kita terus kita boleh mengenal dengan Tuhan dengan cara membangun hubungan pribadi, lepas pribadi. Hari ini sedang membangun hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Betul gak benar? Yang setuju katakan amin ya. Oke ya, yang pertama bagaimana caranya untuk kita bisa maksimal atau kita mau bertanggung jawab dalam panggilan Tuhan. Yang pertama apa? Mengenal Tuhan secara benar. Kenapa kita mesti mengenal secara Tuhan? Kita tahu Tuhan lebih dulu mengenal kita. Tuh, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Aku itu huruf besar, A-nya kalau huruf besar itu berarti Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yang kedua, tadi pujian yang katakan ya, ku tetap mau menjadi hamba Tuhan yang setia ya. Yang kedua, kita harus tetap setia pada panggilan Tuhan. Meskipun ya, aduh Tuhan susah terus Tuhan hidup saya. Sabar aja, tunggu aja. Ada waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Ya Tuhan, mau kita tetap setia. Gak tahan Tuhan, saya nih secara pribadi gak tahan, gak mampu ya. Untuk melayani Tuhan gak mampu, gak mau setia. Udah kayaknya gimana gitu ya. Udah never give up. Gak boleh, saya gak boleh menyerah. Saya terus, sekali Yesus tetap Yesus ya. Banyak rintangan, tantangan, cobaannya yang membuat saya gak bisa setia. Tapi hari ini saya diingatkan, kalau kita mau bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan berikan buat kita, kita mau tetap setia. Tolong gak ditolong Tuhan, saya katakan tetap setia ya. Berarti tolong Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Keren ya. Baca ayatnya ya, di Ibrani 3 ayat 1 dan 2. Ibrani 3 1.
Ibrani 3 ayat 1 dan 2. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang apa? Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Yuk, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas panggilan Tuhan, tetap setia. Karena apa kita mesti tetap setia? Tuhan lebih dulu setia sama kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kita bisa setia karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Ada ayatnya, ada 1 Tesalonika 5 ayat 24. Nah, tuh ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ianya tuh huruf besar, berarti Tuhan yang memanggil. Kita semua adalah setia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak setia, karena Tuhan lebih dulu setia sama kita. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan panggilan Tuhan dengan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, yuk melakukan panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Artinya setengah-setengah gini nih, waktu ditolong Tuhan udah pergi ya, gak ibadah lagi, di rumah gak cari Tuhan lagi, karena uang dijadikan segala-galanya. Jangan, itu tidak sungguh-sungguh. Atau ya males-malesan, ya udahlah gak gereja nanti ada minggu lagi. Jangan ya, banyak orang tidak punya kesempatan untuk datang beribadah. Tapi kita di sini semuanya, saya percaya mau datang kepada Tuhan, mau terima panggilan Tuhan dengan secara sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh apa sih? Saya nggak tahu tuh. Sungguh-sungguh artinya benar-benar gitu kepada Tuhan ya. Aduh, nggak main-main lagi ya. Ya serius tuh, ada yang jawab ya. Yuk kita baca ayatnya ya, 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku apa? Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung ya. Saya boleh baca di Alkitab bahasa sehari-harinya ya, nih ini bagus banget yang artinya tersandung itu adalah apa ya. Nah sebentar ya, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, Allah memanggil dan memilih kamu sebagai miliknya. Berusaha sebaik mungkin. Jadi kita sungguh-sungguh kita berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa kamu juga menerima apa yang Tuhan Allah sediakan bagi kita ya. Jika kamu melakukannya semua itu, maka kamu tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Artinya tidak akan tersandung, artinya kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Waktu kita udah sungguh-sungguh, waktu sudah diberkati Tuhan, waktu sudah Tuhan lengkapi semuanya, nggak ke gereja lagi, ditelepon sama Yanwan, kenapa nggak gereja? Enggak, saya hari ini mau ada urusan, mau beli ini dulu, atau saya mau ke mall, mau kemana gitu. Itu bisa menjadi berdosa bagi Tuhan karena kita tidak menerima panggilan Tuhan secara bertanggung jawab ya. Ada ayatnya loh, waktu kita tidak sungguh datang kepada Tuhan, itu baunya saja kejijikan. Kalau udah disebut kejijikan berarti itu Tuhan muak banget loh sama kita. Ada ayatnya loh, ada ayatnya ya. Coba baca nih, Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1
atau digampangin ya, udahlah nanti lagi lah, bisa lah ya, jangan. Yesaya 1 ayat 13 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang apa? Yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejikan. Ini kalau udah kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dikatakan persembahan kita itu, pelayanan kita itu, panggilan kita itu, baunya saja menjadi kejijikan bagiku. Ya, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Aduh, nggak jadi nggak jadi berkat, nggak bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak kita benar-benar berusaha. Ya, pagi ini saya percaya ya, banyak yang mungkin waktunya kemarin dari Senin sampai Sabtu bekerja, mungkin waktunya istirahat, tapi pagi-pagi udah datang ke tempat ini luar biasa. Bahkan tadi saya tanya WL singer dan pemusik, udah latihan, saya datang aja jam berapa ya? 9.30 ya, 9.30. Udah dong tante, katanya. Jam berapa latihannya? Jam 8. Duh, beri kemuliaan buat Tuhan. Beradakan hubungan dulu dengan Tuhan, dia kenal Tuhan. Waktu pujiannya luar biasa, hadirat Tuhan kita rasakan. Haleluya. Yuk, mari kita boleh terus melakukan panggilan Tuhan dengan secara bertanggung jawab, dengan kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang keempat, yang keberapa, benar gak? Oh, jangan tidur ya. Haleluya. Yang keempat, ayo ya, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan secara bertanggung jawab ya. Kita harus melakukan panggilan Tuhan dengan kerendahan hati. Sama-sama kawan-kawan, dengan kerendahan hati. Lawan rendah hati apa? Syomse. Apa syomse? Sombong. Terus dengan lemah lembut. Lemah lembut gimana lemah lembut? Bukan, kamu shalom. Bukan. Lemah lembut gini nih, misalnya saya salah, ditegur sama yang luar, ya harus saya terima karena saya salah. Tapi kebalikannya lawan lemah lembut kan saya harus melawan, tidak. Itu lemah lembut. Kalau lemah lembut bukan ya yang saya hai gitu, bukan. Yang lemah lembut, saya salah, saya ditegur oleh yang luar, saya menerimanya, itu artinya lemah lembut. Dan kita harus sabar dah, geregetan dah, tapi kita harus sabar ya, sebab firman Tuhan katakan Efesus 4 ayat 1 nih, Efesus 4 ayat 1 ya, sebab itu aku menasehatkan kamu, ini sih Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Efesus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang lagi panggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada 4 hal untuk kita boleh melakukan panggilan Tuhan secara bertanggung jawab. Kita harus dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, bahkan dengan kasih Tuhan. Ya, kenapa kita kita harus melakukan? Itu adalah buah dari roh kita, buah dari Roh Kudus. Betul apa benar? Ya, ini benar nggak buah Roh Kudus? Betul ya. Yang kesatu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, apa? Ini baca dah ya. Ya, pinter semua. Galatia 5 ayat 22 ya. Baca lagi, kita biar ingat ya.
Galatia 5 ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah, jangan bilang buah roh, jangan ya. Buah roh satu ya, tapi terbagi 9 ya. Buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti itu buah roh. Yuk miliki buah roh ya. Biar di sini cuma 4, tapi yang Tuhan mau kita melakukannya ada 9. Yang terakhir, nomor berapa nih ya? 5. Nggak tidur. Aduh, saya seneng banget ya. Padahal saya udah ngegocos keringat saya. Haleluya. Yang kelima itu masih bersambungan dengan ayat Efesus 4 ayat 3 dan 4 ya. Efesus 4. Efesus 4 ayat 3 ya. Tadi sudah kita yang keempat, kita harus melakukan panggilan Tuhan itu dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan kasih Kristus. Yang terakhir nih, kita harus bersatu, harus berusaha ya untuk memelihara kesatuan roh ya. Rohnya harus sama, yaitu Roh Kudus ya. Kita harus terus memeliharanya, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terus satu apa? Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Ada 5 hal untuk kita bertanggung jawab atas panggilan Tuhan yang kita terus boleh lakukan. Sampai kapan? Sampai tadi, sampai akhir menutup mata, sampai Tuhan panggil kita dengan cara yang pertama apa tadi? Mengenal Tuhan secara benar. Yang kedua, tetap setia. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat harus melakukan ya. Yang kelima, yang terakhir, yuk kita terus memelihara kesatuan roh, kesatuan di dalam tubuh Kristus, biar nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Terima Tuhan, saya tidak panjangkan. Nanti kita boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami terus mau mengasihi Tuhan. Kami terus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yuk, saya undang semua bagian berdiri, pemusik. Iya. Ada 5 hal ini kita boleh lakukan untuk kita boleh tetap bertanggung jawab atas panggilan Tuhan kepada kita. Yuk, jemaat saya undang lagi berdiri. Kita naikkan pujian ini. Pujian ini biar komitmen kita masing-masing, bukan Januar yang berkomitmen, tapi semua di sini berkomitmen bahwa aku mau melayani Tuhan lebih sungguh karena Tuhan sudah melayani kami lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepada
tidak bisa mengampuni karena orang itu Tuhan. Saya tidak bisa mengampuni orang itu yang telah menyakiti aku, yang membuat aku kecewa, yang membuat aku tidak kuat lagi Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengampuni, supaya pengampunan Tuhan atas hidup kita boleh kita terima daripada Tuhan. Sebab siapa yang tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yesus, kami mau melakukan panggilan Tuhan untuk melayani-Mu dengan secara bertanggung jawab, dengan cara kami terus mau mengenal Tuhan, membangun hubungan kami dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh lebih mengenal lagi kepada-Mu Tuhan, yang punya sumber segala-galanya, bahkan yang punya apapun yang kami perlukan, bahkan yang punya kuasa keselamatan yang kami peroleh dengan secara cuma-cuma, dengan karya penebusan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kami mau terus tetap setia di dalam panggilan Tuhan, karena Tuhan lebih dulu setia kepada kami. Kami mau tetap sungguh-sungguh di dalam panggilan Tuhan itu. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Kalau kami tidak sungguh-sungguh melayani, kalau kami tidak sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan itu, maunya saja kejijikan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mau melihat lagi dengan hidup kami. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh. Kami boleh melakukan panggilan Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Kami mau tetap dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, bahkan dengan kasih Kristus. Kami boleh tetap bersatu di dalam kesatuan, memelihara kesatuan roh kami dengan Roh Kudus bersama umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mantaraikan firman Tuhan di dalam setiap loh hati kami. Kami boleh simpan, kami boleh lakukan, kami boleh mengingatnya, menjadi buat perlengkapan hidup kami sehari-hari ke depannya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang percaya.